memetik yang diatur memetik buah udin. Pada hakikatnya Allah menyuruh Nabi Adam mengenal tentang hakikat diri. Tapi apa yang terjadi? Nabi Adam dalam artian dia melanggar perintahnya Allah, sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa diperintahkan keluar daripada surga. Nah, ini yang harus kita paham dulu, Pak. Saya bilang. Sekarang pertanyaan, apakah sholat itu yang bisa menyampaikan Bapak di hadapan Allah? Ya, nanti saya arahkan nanti bilang bisa tanya jawab. Apakah sholat itu yang bisa menyelamatkan Bapak di hadapan Allah? Sholat hanya sebagai jembatan untuk kita menuju ke Allah. Yang menyelamatkan manusia itu adalah Allah, karena yang mengadakan sholat itu Allah. Ini kadang-kadang kita sebagai umat Islam berpikir terbalik berpikir seakan-akan sholat itu yang menyelamatkan kita, padahal hakikatnya Allah. Kalau tidak ada Allah, tidak ada sholat, Pak. Ya, kalau tidak ada Allah, tidak ada amal. Kalau tidak ada Allah, tidak ada pahala. Kalau tidak ada Allah, tidak ada surga. Kalau tidak ada Allah, tidak ada neraka dan segala macam. Maka saya bilang tadi, Allah itu sumber segala sesuatu. Kenapa umat Islam ini tidak mau berpikir sampai ke sana? Yang selalu didengungkan amal pahala. Ya. Nah, inilah yang harus kita koreksi pada diri kita masing-masing dan keluarga kita. Bagaimana kita bisa sholat kita, amal kita, pahala kita, ya, puasa kita, zakat kita, haji kita, syahadat kita bisa diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada jalannya, Pak. Ya, maka Allah akan Nabi mengatakan, kenalilah dirimu, engkau akan mengenal Tuhanmu. Nabi Muhammad sudah mengajarkan kita suruh mengenal diri. Suruh mengenal diri. Tidak akan sempurna mengenal diri kalau tidak tahu asal muasal kejadian diri. Ya? Baru ulang-ulang kali saya bilang, sholat itu miras itu naik itu bertemu dengan Allah. Sudahkah kita bertemu dengan Allah? Kalau belum bertemu dengan Allah, bagaimana sholat kita nanti? Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Di kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di situlah harus kita mengenal tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita mengenal Allah bukan menjadi Allah, bukan. Kita mengenal Allah bukan menjadi Allah. Apa arti kita mengenal Allah? Coba kita baca di surat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku tidak pula tidur, tidak pula ngantuk. Berarti hakikat Allah ada pada manusia, yaitu hidup. Hidup itulah miliknya Allah. Itu yang dikenal. Dikenal. Hidup itu siapa? Hidup itu. Apapun bentuknya, dia orang kecil, orang besar, terkenal ataupun tidak terkenal, ya, itu dilupakan tentang hakikat hidup itu. Coba renungkan baik-baik. Selama ini kan kita anggap biasa aja hidup ini, ya Pak ya. Padahal hidup itu hakikat diri yang sebenarnya. Saya bilang tadi, kira-kira kalau Bapak tidak hidup, bisakah Bapak menjalankan amal dan ibadah? Tidak bisa, pahala. Tidak bisa. Saya bilang tadi. Maka saya berulang-ulang kali bilang, nikmat Tuhan mana yang perlu saya? Salah satu nikmat hidup yang diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia sering mengingkar dan berbohong kepada Allah. Ya, saya bilang, coba renungkan baik-baik. Sholat itu kalau kita haluskan identik dengan hidup. Sholat itu hidup. Nah, masuk lagi apa sesungguhnya ke dalam hidup itu. Saya bilang, banyak umat Islam tidak tahu itu. Ya, lalulah banyak. Kenapa 9 tahun lalu umat
Islam ini selalu mengharapkan sesuatu. Bagaimana kita mau masuk surga? Perintahnya Allah kita sering langgar. Masuk surga bagaimana? Ya? Kerjakan perintahku, jauhi laranganku. Mohon maaf aja. Berapa bulan lalu kita lihat ini bermacam-macam umat Islam. Ya? Nah, umat Islam tidak bisa membedakan mana agama, mana budaya. Tidak bisa dicampur aduk. Saya tidak menyinggung siapa-siapa, tidak. Dan saya bicara apa adanya. Ini berulang-ulang kali saya bilang. Nanti bikin ini, bikin itu. Tapi orang yang begitu, kalau kita ambil lagi surat Al-Ikhlas, jauh. Mengaku bertuhan, mengaku mengenal Allah, tapi dalam hati bercabang. Sebenarnya hakikatnya sebenarnya Allah itu siapa? Allah itu adalah dalam diri kita adalah hidup. Ya? Maka dia bilang hidup dihidupkan. Saya bilang. Maka berulang kali saya bilang kita awalnya bagus, berpulang ke Ramatul akhirnya busuk seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Apakah kita mau begitu di hadapan Allah? Ya. Nah, ini saya bilang, kalau orang mau bertanya tentang sholat, saya akan mengupas. Orang bertanya tentang puasa, saya akan kupas. Orang bertanya tentang syarat, saya akan kupas. Zakat fitrah, saya akan kupas. Bahkan hadis saya akan kupas. Saya bilang. Nah, ini saya bilang tadi. Saya buka tentang rukun Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia tahu arti syahadat, berarti dia sudah tahu kedudukan sholat. Ya. Kalau dia sudah tahu arti kedudukan sholat, ya, berarti dia tahu arti puasa. Kalau dia sudah tahu benar-benar puasa, berarti dia tahu tentang zakat. Kalau dia benar-benar sudah memahami tentang zakat, baru dia tahu arti haji. Nah, tidak semua apa yang saya ucap, asyhadu alla ilaha illallah, sholat, puasa, zakat, haji, mudah mengucap, tapi melaksanakannya sulit. Sebelum Nabi, nah, coba kita dulu pada diri kita masing-masing. Mungkin bapak-bapak yang di rumah pernah belajar juga sebelum syariat ke tarekat hakikat marifat. Berulang kali saya bilang kan, dalam kematian manusia itu ada 4, syariat, tarekat, hakikat, marifat. Syariat hancur lebur, tarekat utuh, kering, hakikat kuning, marifat hilang. Kita nggak usah kupas tentang marifat itulah yang lenyap di dalam kubur. Yang kita kupas dengan 3 hal ini nah. Padahal sesuai dengan syarat mereka. Pada hakikatnya manusia waktu Adam diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala dalam surga, sebelum ruh masuk, Allah bertanya kepada ruh, "Hai ruh, maukah engkau menyatu dengan tubuhnya Adam?" Lalu ruh menjawab, "Mau ya Allah." Siapa yang menyatukan engkau? Syahadat. Ya kan? Selama hidup kemana-mana berjalan, begitu meninggal ditinggal. Berarti kan syahadatnya, mohon maaf, saya tidak berani mengatakan A, B, C, pahami sendiri saya bilang. Nanti orang yang tidak paham protes. Yang saya bongkar ini tentang marifat. Orang syariat yang tidak paham tentang ilmu marifat protes. Ini yang saya bilang. Coba renungkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertanyaan, Rasulullah yang mana? Muhammad yang mana? Hah? Nah, implikasinya agak terdalam. Ya. Ending ilmu ini di akhir kehidupan, bukan di awal. Ya. Jadi bisa kita lihat nanti orang hebat. Ingat ngomongan saya, sehebat apapun orang itu, mohon maaf ya, kalau dia sakit, masuk rumah sakit, ada bantu
selang pernapasan pertanyaankan, ya saya bertanya sampai di mana ilmunya, ya beda dengan guru saya, orang tua saya dan mertua saya, difitnah, dihujat segala macam, tapi berpulang ke rahmatullah, senyum bertakbir. Itu yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW. Benar kita tidak bisa seperti Nabi, tidak bisa, karena beliau adalah Nabi terakhir. Tetapi ajaran beliau kita bisa ikut kok. Siapa bilang ilmu marifat tidak bisa diikuti? Ajaran Nabi Muhammad. Saya mau lihat orang yang mana. Saya mau bertanya, yang sholat itu siapa? 5 waktu itu ajaran sahabat. Kalau bukan ajaran Nabi Muhammad. Itu sholat Muhammad itu ajaran Nabi Muhammad. Kenapa tidak memperdalami tentang sholat itu? Ya kan? Ini enggak. Mohon maaf, imam sujud, imam ruku, imam duduk. Tapi mereka tidak ngerti. Apapun yang saya kupas malam ini kembali kepada sejati diri. Berulang kali saya bilang, subhanallah, alhamdulillah, mertua saya dihujat, difitnah. Mungkin orang mana tahu itu nama mertua saya, ya. Tapi beliau pulang ke rahmatullah, bertakbir, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ngapain saya fitnah? Saya cerita ini supaya apa? Mungkin orang berpikir saya cerita ini supaya orang banyak ikutin ilmu ini. Bukan. Saya sampaikan kebenaran. Saya sampaikan kebenaran, bukan abal-abal. Kita bisa lihat di TV kan orang hebat bagaimana berpulang ke rahmatullah itu. Ayo. Lahir ke dunia nyaman Pak ya. Ngoy nikmat. Begitu mau pulang sengsara. Ayo. Jadi sekarang marilah kita merenung diri supaya kita lebih paham tentang ilmu marifat ini, ya. Adapun nanti di kemudian hari ini saya bilang begini sama saudara-saudara yang ada yang lagi nonton ataupun yang mendengarkan ini. Saya tidak meminta disanjung, pertama. Kedua, apabila di antara saudara kalian ada dalam susah berpulang ke rahmatullah, artinya saya bilang, ya, tolong hubungi saya. Nanti saya kirimkan doa, ya. Andai pun itu beliau nanti pulang tersinggung dengan tenang, itu bukan karena saya, karena ilmunya Allah, ya. Karman tidak punya apa-apa. Karman cuma hanya menyampaikan atas izin Allah. Ya, saya bilang sebagai bukti Pak, jangan cuma belajarkan ilmu, pegang amalan ini. Ini sudah kamu amalkan siang dan malam, ujung-ujungnya pulang sesak nafas. Saya bilang, kayak ayam dipotong. Saya bilang begini, mohon maaf, kalau orang dalam keadaan syaratul maut ya, yang melihat aja susah Pak ya. Yang melihat itu kalau orang sudah syaratul maut Pak ya, yang melihat aja susah, apalagi yang mengalami. Saya ulang lagi, coba kita lihat orang dalam syaratul maut itu, kalau tanpa siksanya, yang melihat aja susah, apalagi yang mengalami. Ya, Pak. Maukah kita begitu Pak? Mau. Jelas bapak-bapak mungkin dalam hati tidak mau. Maka sebenarnya dari sekarang tuntut ilmu tauhid, lain tidak. Kalau bapak sudah tuntut ilmu tauhid, maka saya bilang tadi, syahadatnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya sempurna. Ya. Kalau tidak mengenal ilmu tauhid, maka syahadatnya, hajinya, puasanya tidak akan dikenal sama Allah. Memang betul Allah Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Pengampun, betul. Tapi kalau masalah surga, Allah bilang, kalau kau belum mengenal diri, maaf, jangan dulu kamu masuk surga. Itu nyata. BPJS sudah ada. BPJS. Saya tidak terpaksa.
Maka saya bilang, Samsu jiwa sampai ke surga. Nah, Iya. di Samsu jiwa sampai ke surga. Berarti suratnya surat Nabi Samsu. Nah, jadi manusia yang dikatakan bisa sampai ke dalam surga, coba lihat pada terakhir dia pulang tuh. Nah, senyum dan takbir, berarti benar syahadatnya. Tapi kalau dia akhir kehidupan dia, ajas pelajin. Hah? Ayo. Lalu Allah bilang, nikmat Tuhan mana yang bagus sekali. Ayo. Ini enggak. Sholat kuat saya, mohon maaf ya. Syahadat kuat. Mohon maaf aja. Korupsi kuat juga. Buat semua. Berarti kan dia melanggar perintah Allah. Kalau orang sudah ditauhid, ya, kalau orang sudah ditauhid, dia tidak akan neko-neko kok. Dia akan bekerja sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama. Maka saya bilang tadi, pertama diri kita harus takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah takut, seluruhnya akan mengikuti. Ini enggak. Mohon maaf aja, mengaku Allah, tapi ya itu tadi main belakang. Ya, main belakang. Makanya kesalahan dari Allah itu dia kamu pakai pengacara. Allah bilang, Dan ditangkis. nggak bisa ditangkis. Panggil pengacara hebat. Allah bilang tetap, dua-duanya masuk. Sebenarnya sampai sini bila ini bertanya silakan. Siapa ini bertanya silakan. Nanti saya akan jawab. Pak, nanya nih Pak. Apa? Iya, ini sholat kan sebenarnya itu bukan masalah menyembah dan yang disembah ya Pak ya. Ya betul. Bisa dijelaskan untuk sholat yang sebenarnya gitu loh Pak. Karena itu kan asalnya dia. Iya. Ini dari dia gitu. Betul. Nah itu bagaimana hakikat tersebut sebetulnya Pak? Sekarang begini Pak. Ini mohon maaf ini saya terbuka aja. Saya mau bertanya sama Bapak. Bapak berbicara dengan saya sholat atau tidak? Ya kalau melapor ya tahu lah Pak. Sholat sebatas kebutuhan saya saja. Saya Selama ini kan masih berada sholat. Kak, Bisa sholat sebenarnya. iya saya tanya. Pak Jimmy ya? Iya Pak. Pak Jimmy, Bapak bertanya kepada Pak Karman atau sebaliknya Pak Karman tadi bertanya kepada Pak Jimmy. Maksud saya itu sholat atau bukan? Yang mana? Itu kan kalau biasa lakukan perlakuan salat, Pak, bukan sholat. Itu sholat sebenarnya. Karena saya sudah melakukan sholat mihrab. Sholat mihrab yang sebenarnya. Nah, maksudnya gini Pak. Kalau sholat 5 waktu, ya mohon maaf. Kalau berdiri Bapak bisa berjalan, ya. Ruku, mungkin Bapak bisa berjalan. Kalau sujud bagaimana Bapak mau bisa berjalan? Maka saya bilang tadi Pak, sholat itu apapun yang Bapak kerjakan itu namanya sholat, ya. Paham? Maka saya tanya lagi, antara saya dengan Pak Jimmy lagi apa? Lagi sholat Pak. Lagi sholat. Iya. Kita pengertian sholat itu orang itu kan pengertian ada 3 ya Pak. Ya. Sholat, sholat mengingat ya kan. Nah, ini. Sholat yang Ya betul. As-sholatu daiman, as-sholatu zikrullah, as-sholat daimun. Ya. Yang 2 hal ini nggak usah kita kupas. Yang 2 hal ini nggak usah kita kupas. Itu duduknya di mana? Tarekat syariat. Yang saya bicara tentang tauhid. Bagaimana sholatnya orang tauhid? Ya. Bagaimana tentang sholatnya orang tauhid? Kalau orang tauhid Pak, dia tidak lagi menyembah dan disembah. Tidak. Dia tidak lagi berkelakuan. Tidak pakai lagi orang sholat orang tauhid tidak berkelakuan. Tidak. Dia melebur. Maka saya bilang tadi syariatullah. Arti syariatullah apapun aktivitas Bapak itu namanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru benar-benar sholat. Kalau Bapak masih memilah-milah, Bapak belum sholat namanya. Kalau bicara tauhid ya, Bapak masih memilah.
masih memilah. Saya mau tanya, kalau Bapak mati bisa sholat, bisa bergerak, bisa berbicara, tidak kan? Intinya sholat itu hidup, inti sholat itu hidup. Nah, masuk ke dalam lagi apa arti hidup itu? Baru Bapak tahu benar-benar bagaimana dirinya sholat itu. Yang Bapak bilang tadi, as-sholatu as-sholatu zikrullah, as-sholatu daimun. Daimun itu Allah mengatakan gerak dan diam adalah sholatku. Ya, gerak dan diam adalah sholatku. Kalau Bapak bilang tadi kelakuan, ya, mohon maaf Pak Yanda, ya. dari Sumartin, Tangerang. Ya. Banten. Berarti hakikatnya yang diutamakan ya? Ya. Kira-kira ya. Karena begini saya bilang tadi, seperti Pak Jimmy mengatakan ada ini, artinya itu sholat dalam artian bersyariat, fikih. Kalau Bapak paham fikih mau bawa kemana fikih itu Pak? Mau bawa kemana fikih itu? Saya bilang tadi, mau bawa kemana fikih itu? Sedangkan sholat duluan baru ada fikih. Saya tidak mau menyinggung orang fikih, tidak mau. Tapi harus saya jelaskan di sini. Saya bilang tadi, maka di surat At-Taubah di ke-6, dirikan sholat. Nah, dipahami dirikan sholat itu apa? Tanpa diri Bapak nggak bisa sholat. Itu pengertiannya Pak. Artinya saya mengupas supaya kita ini sama-sama memahami. Sama juga ini tentang sholat. Dirikan sholat. Tetapi tidak ada perintah sholat. Tidak ada. Dirikan sholat. Artinya diri itu yang sholat. Bukan kita. Bukan. Kita hanya menjalankan. Maka saya bilang tadi, jauhi laranganku, kerjakan perintahku. Kalau masih bilang sholat itu ada 3, itu perjalanan. Sekarang kita sudah masuk dalam, sudah sampai di tempat, apalagi kita mau cari. Ibarat bahasanya Bapak dari Indonesia mau ke Amerika. Kalau sudah di Amerika, apalagi Bapak mau cari. Tidak ada lagi Bapak cari. Ini pengertian sholat. Dirikan sholat. Pengertian, ya. Berarti tarekatnya yang menjalankan ya? Ya. Hakikat tarekatnya. Ya. Saya bilang begini. Jadi bukan berarti tarekat itu. Halo. Ya. Ya. Berarti yang paling utama dijalankan itu tarekatnya. Ya. Tapi bukan berarti kita meninggalkan syariat. Ya, betul. Kita Nah, tidak itu, mengenal tarekat. maka saya bilang begini, supaya orang tidak paham. Orang salah paham itu syariat. Dia kira syariat itu apa sih? Orang yang tidak paham, seakan-akan syariat itu larinya ke fikih. Nah, ini harus saya jelaskan dulu. Arti syariat ya, ini secara tauhid ya. Syariat adalah batang tubuh manusia. Syariat adalah batang tubuh manusia. Tarekat adalah hati, rasa. Hakikat adalah iman. Marifat bertemu. Saya mau bertanya, sudahkah kalian bertemu dengan Allah? Apa yang bisa diperjalankan? Tetapi yang saya sebut tadi, syariat adalah batang tubuh, tarekat hati, hakikat iman, ya kan? Marifat bertemu. Tapi intinya semua lari ke syariatullah. Betul. Versi syariatullah. Kalau kita sudah duduk di syariatullah, maka saya bilang tadi, tidak ada lagi A sampai Z yang berlaku hanya Allah. Allah sudah bilang tadi, gerak dan diam milikku. Apa artinya manusia? Maka saya bilang tadi, kerjakan perintahku, jauhi laranganku. Kita sudah paham di stoik, jangan was-was lagi dalam diri. Jangan lagi was-was dalam diri, jangan. Adapun bapak-bapak nanti kalau mau sholat 5 waktu, monggo. Itu anggaplah kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala di sholat 5 waktu itu. Kalau orang paham, orang yang tidak paham, seakan begini. Kita mengerjakan sholat seakan-akan Allah mengawasi. Astagfirullahaladzim. Emangnya Allah itu seperti manusia kalau mengawasi? Tidak juga lah. Intinya kalau kita sudah takut dengan Allah, secara otomatis sekujur tubuh kita akan tahu kedudukan Allah. Halo Pak Jimmy. Halo. Sudah paham? Jadi gini Pak.
Allah. Apa yang mau kita itu perintahnya Allah, jangan kita langgar. Ya, maka saya bilang tadi, jangan kita merasa orang yang benar, jadi orang yang benar, beda ya. Merasa seorang kita merasa diri kita benar, kita akan bisa menyalahkan diri yang, tetapi jadilah diri yang benar. Kalau jadi diri yang benar itu berarti kita sudah tahu atas diri Allah. Ini maksud saya itu Secara otomatis, akan dibimbing. Kita akan dijauhkan dari hal-hal yang negatif sama Allah Subhanahu wa taala. Karena saya bilang tadi, kita belajar tauhid supaya kita tidak terhalang di dunia sampai di akhirat. Ya. Ini saya bicara fakta. Mana saya bilang coba kita nonton di TV lah orang-orang yang hebat. Mohon maaf saya tidak sebut nama-nama mereka. Coba nanti kalau di akhir kehidupan mereka, pasti masuk rumah sakit itu. Nah, pasti masuk rumah sakit. Karena saya bilang tadi, yang mengalami aja, yang beli aja susah, apalagi yang mengalami. Nah, itu maksud saya. Jadi di sini saya cuma menyampaikan hakikat yang sebenarnya supaya kita jangan ada dua menjadi dualisme. Di hati berkata kita ini percaya dengan Allah, di mulut percaya dengan Allah, tapi di hati lain. Bahasa orang balik belakang, kita juga balik belakang. Ya, kalau orang belajar di tauhid itu namanya fisabilillah. Ya, katakanlah saya walaupun saya ingin kau terima. Nah, kita siap Pak, dihujat siap. Siap. Kan saya bilang tadi, apapun yang saya bicarakan ini tentang Al-Quran tersirat. Masa bertanya lagi? Masa bertanya? Marilah kita mengupas tentang ilmu tauhid ini. Apa Al-Quran itu sudah ada duluan? Ya? Al-Quran. Apa sudah ada duluan Al-Quran itu? Ya? Jelas Al-Quran sejak apa sudah ada duluan. Kenapa? Al-Quran tersirat dulu. Sesudah Al-Quran tersirat baru Al-Quran terhampar. Sedangkan Al-Quran tersirat belum ada. Karena apa buktinya? Nabi Muhammad belum lahir. Ya, ini kalau saya bicara masih diakal. Al-Quran tersirat dulu, sesudah Al-Quran tersirat baru Al-Quran terhampar. Setelah Nabi Muhammad lahir baru ada Al-Quran tersurat. Ya, karena saya bilang tadi bahwa Al-Quran tersurat atau tersurat, karena pada waktu Nabi Muhammad Iqra bismi rabbikal khalaq, ya Muhammad bacalah dengan nama Tuhanmu. Pertanyaan saya, apa Muhammad baca itu Al-Quran tersurat? Belum ada. Al-Quran tersirat. Sesudah Nabi Muhammad membaca Al-Quran tersirat, baru Nabi Muhammad membaca Al-Quran terhampar, yaitu alam semesta. Ya, alam semesta. Sesudah Nabi Muhammad membaca alam semesta, barulah turun satu demi satu ayat itu. Ada di batu, ada di kulit, di kambing dan macam-macam. Di daun lontar. Maka yang menulis ada Utsman bin Affan, yang menyusun ada Sa'id bin Affan. Ini banyak orang tidak tahu, Pak. Ya, yang menulis Utsman bin Affan, yang menyusun apa? Sa'id bin Affan. Nah, Al-Quran itu ada 40 juz, 30 juz terjahit, 10 juz tersembunyi, ada pada diri manusia masing-masing. Nah, maka saya bilang tadi, kalau orang itu tidak mengenal Al-Quran tersirat, maka pulangnya kayak mohon maaf aja. Saya bilang tadi, sesak nafas, karena dia sering berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering berdusta. Kita mau siap Islam, agama Islam itu dengan ramah tamah, dengan sopan santun, tidak perlu kekerasan. Nabi Muhammad sudah pernah mengajarkan kekerasan. Nah, luar biasa Nabi Muhammad kita itu hatinya. Nah, tetapi kita tidak bisa seperti Nabi Muhammad yang seperti
pribadi beliau. Tapi apa yang diajarkan oleh beliau kita wajib mengikuti kok. Itu saya bilang tadi bersyahadat, sholat, puasa, zakat, itulah ajaran Nabi Muhammad. Ikutinlah. Jujurlah pada diri sendiri. Kadang-kadang umat Islam ini jujur di mulut tapi di hati, mohon maaf aja saya bilang tadi. Ketahuan kok Pak, kalau orang itu berdosa setiap saat pada Allah SWT. Coba lihat di akhir kehidupannya itu. Coba lihat di akhir kehidupannya. Tersiksa dia itu. Saya bilang tadi. Nah, ini yang saya jelaskan tentang sholat. Kalau mau ingin bertanya yang lain silakan. Sebelum saya tutup. Ayo Pak Udin mau tanya apa? Halo, Mbak Maya, mau bertanya apa? Tanyakan lagi ya. Tentang apa ya? Tentang lagi. Ya? Tentang dulu. Ambil buku, baca itu pertanyaan. Sembarang kamu mau nanya apa? Semalam nggak habis kita ambil buku. Semalam. Tanya jawab kita ya. Sempurna dengan pertanyaannya itu. Bingung Belum. Bingung mau nanya apa? Oh, mau kupas tentang ruh? Iya. Bagaimana mau kupas tentang ruh? Iya. Ya, boleh tuh Pak ya. Ya, baik. Saya sekarang begini. Orang menyebut ruh itu kan sudah jadi itu ruh, ya kan? Pada hakikatnya ruh itu ada pada manusia. Ya, ini saya sampaikan lagi. Pada hakikatnya ruh itu ada pada manusia. Orang cuma menyebut ruh, tapi untuk menguraikan satu demi satu belum tentu mereka tahu. Bukan saya merasa hebat, tidak juga. Ya, pertama. Kedua, coba dengarkan baik-baik. Ya, nampak gerak Allah pada manusia darah atau kodrat. Nampak gerak Allah pada manusia yaitu darah. Ingat ya, nampak iradat Allah pada manusia adalah daging. Ya, nampak iradat Allah atau kehendak Allah pada manusia adalah daging atau hati. Ya, nampak ruh Allah pada manusia adalah hayat dalam tanda kurung nafas. Ya, nampak ilmu Allah, ya kan? Nampak ilmu Allah pada manusia al-alimu atau maha tahu, akal. Ya, nampak penglihatan manusia, basar. Ya, pada manusia mata. Ya, nampak pendengaran Tuhan pada manusia, kuping, tulang. Nampak ya perkataan manusia menampak perkataan Allah pada manusia, ilat, lidah atau urat sempurna. Nah, ini yang dikatakan zikir ainul maskur. Zikir ainul maskur tidak perlu diucap, ya, tidak perlu diucap. Nanti kita sampaikan masuk sebelah kuping kanan, keluar sebelah kuping kiri. Ya, arti zikir ainul maskur maka sempurna. Kita kamu jadi Sempurna. ya. Paham ya, Sekali arti ruh? datang pulang. Ya, saya sekali jadi udin. Ya. Lalu Allah mengatakan, dan kodrat ikam itu batang tubuhmu, iradat ikam itu hatimu, akal ikam itu akal ikam itu ilmuku, ya. Mata ikam itu basarku, sambil pendengaran ikam itu kupingku, kanan ikam itu lidahku, sempurna.
Lalu orang bertanya, bagaimana dengan orang buta, orang bisu, tuli, pincang dan segala macam? Allah tidak memandang atau kesempurnaan Allah bukan jangan ditaruh di fisik, jangan ditaruh di fisik. Kesempurnaan Allah itu, kesempurnaan Allah itu ada pada ruh. Itu arti kesempurnaan Allah itu. Kalau bilang Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha segala-galanya. Bila orang pintar bertanya bagaimana dengan orang buta, sesuai dengan Allah maha melihat, bukan di situ. Ada namanya enggak? Edi Musa. Pas sambung tiga aja Pak. Itu biasa itu. Halo. Itu saya kupas lagi tentang apa semuanya turun. Bingung orang. Sudah. Halo, assalamualaikum. Terus nyambung. Nah, Halo, assalamualaikum Pak Edi. Misalkan dia nyambung saya bingung. Ya. Sekarang gini, saya akan jelaskan satu demi satu supaya teman-teman tidak salah paham, ya, tidak salah paham. Orang-orang tauhid dia mau turun ke syariat tidak masalah, ya. Berulang kali saya bilang orang tauhid mau turun ke syariat tidak masalah. Adapun dia merasakan sholat dengan waktu, artinya dia memuji dirinya sendiri. Kalau sudah memuji diri sendiri, tidak ada kata lain sembah dan menyembah atau disembahkan, tidak ada. Akhirnya kalau orang bertauhid dia turun di syariat, dia melakukan sholat 5 waktu, itu namanya puji kadin bagi kadin. Ya, sebentar ini. Baik, saya akan uraikan. Pada hakikatnya saya bilang, kenapa saya bilang sholat daimun? Ya, gerak dan diam adalah milikku, bersuara ataupun tidak bersuara adalah sholatku. Ya, sekarang saya akan kupas supaya bapak dan ibu bisa sadar. Yang dikatakan sholat daimun itu, yang tiada huruf tidak bersuara, adalah detak jantung. Itulah hafalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Hah? Saya bilang tadi, gerak dan diam, bersuara atau tidak bersuara adalah detak jantung. Itulah hafalnya Allah, itulah kelakuannya Allah. Hah? Ini orang cuma tahu sebut A sampai Z, tapi menerangkan, menjelaskan tidak berani. Coba renungkan Pak, kalau detak jantung terhenti maka matilah manusia itu. Ya, nah bagaimana kita paham? Mau masuk surga bagaimana? Detak jantung aja tidak paham. Dia atas, kalau mau ingin selamat masuk surga, coba Bapak renungkan. Saya mau bertanya, mungkin bagian ibu-ibu ya, kenapa seorang ibu tuh dia banyak menyusui anaknya sebelah kiri bukan sebelah kanan? Kenapa seorang ibu itu kan dekat jantung Pak. Nah, artinya apa? Kalau seorang bayi disadarkan sebelah kiri, dia mendengar kalimat Allah, la ilaha illallah, la ilaha, itulah detak jantung. Dengan tadi. Nah, kalau ingin selamat kita di hadapan Allah, harus paham. Di atas jantung 2 jari atau 2 tulang rusuk, disitulah yang dikatakan selamat sebelah kiri. Maka saya bilang tadi Pak, karena saya bilang di atas jantung itu ada rusuk 2 jari, di situ kan dikatakan selamat. Maka saya singgung. Kalau pulang, berarti dia tidak tahu jalan selamatnya. Dia tidak akan tahu jalan selamatnya.
mohon maaf, sekalipun dia hebat, mau 30 juz, 100 juz juga dia hafal. Kalau dia tidak tahu arti hebat detak jantung itu. Nah, detak jantung itu siang dan malam dia mengikat 70.000 kali. Tidak lebih tidak kurang 70.000 kali. Bertasbih siang dan malam. Ya, Pak. Ya. Halo. Ya, halo. Ya, dah. Ya. Ya, terus Pak, terus. Ya, saya ingin bertanya nih. Ya. Bukan engkau yang makan ketika engkau makan. Tapi Ya. Allah yang makan Ya. ketika engkau makan. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Ya. Dan bukan engkau yang melempar, dan engkau melempar. Ya. Allah yang melempar. Yang menjadi pertanyaannya, Ya. Allah dengan Muhammad kaitannya apa? Ya. Wasyalahi. Allah itu nama kebesaran. Ya. Ya, Allah itu nama kebesaran. Muhammad itulah pangkatnya. Paham? Muhammad itulah pangkatnya. apa? Muhammad itulah jenderalnya. Hah? Muhammad itu jenderalnya. Arti begini. Ya. Muhammad dan Allah satu kesatuan, tidak akan terpisah. Tajali dia. Allah itu batin, Muhammad itu zahir. Ya. Yang dikatakan Muhammad ya. Yang dikatakan Muhammad awal adalah Ahmad. Yang dikatakan Muhammad adalah Muhammad. Paham? Satu kesatuan. Jadi Ahmad dan Muhammad satu rasul. Tidak akan terpisah. Maka saya bilang tadi, kalau meninggalnya hancur lebur utuh. Pertanyaan lagi saya bilang kembali lagi. Sesuaikan syahadatnya. Berarti kan palsu syahadatnya. Bohong berarti syahadatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan yang Ananda menyampaikan itu benar. Pada hakikat itu menyentuh. Pada hakikat menyentuh. Allah dan Muhammad Allah sudah terjadi kepada Muhammad. Jangan lagi tanya Allah. Muhammad itulah kenyataan Allah. Itu makanya bila engkau makan bukan engkau yang makan, melainkan aku. Bila melempar bukan engkau, melainkan aku. Bila engkau mati bukan engkau, jatuh aku. Itu pengertiannya hancurkan tubuh menjadi ruh, hancurkan roh menjadi nyawa, hancurkan nyawa menjadi rahasia. Nah, siapa rahasianya? Muhammad itu sudah mengandung Allah. Tapi hati-hati dia jangan mengakui Allah. Muhammad hanya mengaku Allah. Cuma saya bilang tadi, ya kan? Belum jahit Tuhan nampak setelah Muhammad baru nampak Allah. Ya. Maka Allah bilang, "Hai Muhammad, aku mengadakan engkau supaya orang memuji aku lewat engkau." Pengertiannya, kalau Allah mengatakan, "Hai Muhammad, engkau melihat dengan mata, tapi aku di dalam matamu. Engkau berkata-kata di mulut, tetapi aku dalam mulutmu. Engkau mendengar dengan kupingmu, tetapi aku dalam kupingmu. Engkau hidup, ya, dengan rohku, tetapi aku dalam rohku." Itu pengertian apa yang itu arti kita disuruh mengesahkan aja. Mengesahkan. Maka saya bilang tadi, kalau mau ingin selamat, kenali dulu Muhammad. Pinggir dulu bacaan itu, amalan pinggirkan dulu, amalan dan bacaan pinggirkan dulu. Allah tidak perlu amal dan bacaan, tidak perlu. Allah bilang kamu pintar, aku lebih pintar. Allah bilang kamu banyak amal ini amalku nasa alam semesta. Hah? Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Nabi habis amal itu. Baru manusia baru 30 hari hidup 70 tahun di dunia mau menyandarkan apa namanya? Amal pahala. Allah bilang, dasar kayaknya manusia, ini amal itu nasa alam semesta. Dinikmati. Ya kan? Lalu Allah bilang, bisakah engkau balas nafas yang masih keluar itu dengan amalmu? Terkipai, Banjari bilang, terlempar.
Maksud dan tadi Tahu. hakikatkan itu siapa sih nafas yang sesungguhnya itu, maka orang berbeat baru tahu sesungguhnya. Sah sudah. Ahmad Ruhullah. Ahmad Ruhullah. Hah? Ahmad Ruhullah. Ahmadullah itu hanya ruh, ya. Muhammad disuruh ngomongin ruh, maka Ahmadullah. Kan ada Ahmadin, Ahmadun, Muhammad. Kan juga Ahmadin pada waktu di Injil. Ini sudah mau nyampe karena belum di belok lagi. Belok lagi. Nggak sampai ke tujuan. Maka saya bilang tadi gini, saudara-saudaraku seiman seakidah, kalau kalian ada niat baik, mana mungkin Allah mau ngalang-halangi, ya? Karena kalian sudah termasuk kekasihnya Allah. Coba mintalah kepada Allah. Masa mau dipersulit kekasihnya? Hah? Mintalah kepada Allah. Ya Allah, aku ingin bertemu dengan namanya orang Pak Karman, karena ada ilmu di situ. Ya. Tapi saya janji, saya insya Allah nanti habis lebaran saya akan kunjungi kalian. Ya, habis lebaran. Insyaallah. Nah, ini enggak pakai amin lagi. Barakallah. Barakallah. Lebih baik. Detik-detik lebih baik. Saya Alangkah baiknya saya kalau mau kesini. berperan. Alangkah baiknya. Pertanyaan saya, uang 2 miliar sampai 3 miliar bisa menjamin selamat di hadapan Allah? Tidak. Justru itu yang membuat kalian jauh daripada Allah. Tetapi uang sekian banyak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena uang itu titipan Allah. Lalu di TV kekayaan Pak Karman sekian miliar, nggak malu sama Allah. Orang terkaya di dunia sekian itu nggak malu sama Allah. Allah bilang astagfirullah umatku ini. Coba bayangkan, ikan itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nggak habis kan? Itu satu makhluk aja lah. Tiap hari diambil sama manusia, nggak habis. Baru manusia mau serahkan amanat ke anak. Maklumlah kita sama Allah. Maka saya bilang kalau kita malu di hadapan Allah, itulah derajat kita paling tinggi. Halo, Ayana. Ya, Ya. Jadi intinya Anda mengambil kesimpulan. ya, Jadi semua perbuatan Muhammad, Ya. semua perkara yang membuat orang stres, makin gila Ya. mencari Allah, karena Allah itu cuma hanya sekedar Jalan. dan cari akhirat. ya, sip dah, sip. Maka saya bilang tadi, mohon maaf anak Anda. Saya contoh, ini saya teriak Allahu Akbar. Jauh kan Allah daripada manusia? Jauh? Tidak dekat. Apa sih arti Allah? Allah hidup. Arti Allah itu hidup. Sudahlah. Allahu Akbar. Ini kebesaran Allah itu hidup pada manusia itu. Arti kebesarannya Allah. Tapi umat Islam nggak sampai berpikir sampai ke sana. Dia nyari-nyari. Saya tidak menyinggung siapa-siapa. Ini saya bicara apa adanya. Allahu Akbar. Kedua, terus yang kedua Ya. yang kedua berarti Muhammad dengan Allah ini sebagai kata pengganti ya. Ya, pintar. Alhamdulillah. Pintar. Itu baru. Itu maksud saya harus berani mengungkap. Iya. Jangan takut-takut. Cuma yang menggantikan siapa? Iya. Yang menggantikan Siapa? Iya juga sebenarnya. Cuma beda nama. Allah dan Muhammad. Ya, Itu namanya besar Muhammad Pak. Ya. Dengar itu loh. kata pengganti yang menggantikan siapa? Pak Karman dulu, diam dulu yang lain. Jadi kalau dalam istilah Allah dengan Muhammad kata ganti, berarti keesaannya di surat Qul-Huwallah, Ya, benar sudah. bukan kata ganti. Jadi Ya. keesaannya itu. Artinya kalau itu bahasa Toib, kata ganti mengesahkan. Artinya sudah terbedil, tergantilah. Begitu Muhammad mengatakan Allahu Akbar, bukan Muhammad lagi.
Allah yang berdiri dengan sendiri. Maka tuh saya bilang ngapain trik-trik jauh-jauh, ngapain trik nyari-nyari. Kalau bahasa Banjar bilang, umai kang tapi lalu kalau lawan ulun, ini kamu tampak ikan, nah itu bahasa Banjar. Kalau bahasa Indonesia, ya umatku, aku dekat lebih dekat dari leher nadimu. Iya. Kenapa lagi kamu teriak-teriak? Kamu pulang nanti saya tempelin. Ya. Kenapa kau cari aku lagi? Karena wanahu akrabul kabil habilubani. Aku lebih dekat dari ulat leher nadimu. Ya. Jangan dekat lagi Pak. Jadi sudah. Kalau dekat senta dua. Jadi lagi di BRC. Karena Allah itu Pak, mohon maaf. Jauh tidak berantara dan tidak tersentuh. Esa dia sudah. Esa. Pakai kata bila mencariku karena aku ada dalam dirimu. Mantap sudah, sip. Mantap sudah itu. Maka tuh Cuma itu teorinya. orang stres itu belum tentu Teorinya begitu. Ya, aku berada di dalam dirimu berarti Allah bertempat. Sedangkan dia tidak bertempat. Dasar dalilnya apa? Hiasnya apa? Masukkan lagi ya tiga kali. Jadi intinya begini, saya bilang tadi sama teman-teman yang hadir, saya bilang dimanapun, intinya bahasanya Permainan bahasa aja. Allahu Akbar. Akulah yang Muhammad. Aku ini bahasa begini, ikan itu aku. Kalau tidak ada kamu, tidak ada nyata aku. Itu Muhammad mengatakan, ayo Muhammad, kalau tidak ada kamu, tidak nyata aku. Ini kalau orang salah pengerti, saya katakan Muhammad itu Allah. Tidak paham dia. Tidak paham. Tapi kalau orang tauhid mengaku harus berani. Tapi kan saya kan ini saya kasih perumpamaan sama nanti orang share ke YouTube, waduh, lagi kita. Kalau bahasa ini ada itu berasal dari akan menjadi jangan lupa kita merasa menggunakan alasan itu Iya. Ini contoh. Mani akan kita ke alam wati akan kita ke alam mani. Alam mani akan kita ke manikan sehingga jadilah diisilah roh 120 hari menjadilah. Ya. Maka saya bilang tadi Itu perjalanan proses. itu begini, saya bilang tadi begini. Maka pernah saya berkatakan di yang beberapa bulan yang lalu, sesungguhnya manusia itu diciptakan Allah dalam kurun waktu 12 bulan. Dalam 12 bulan terdapat 4 bulan dulu. Janganlah engkau menyiksa diri di situ. Belum didoain Itu jelas sudah surah Al-Mulk tadi. Sekarang gini, supaya bagaimana kita bisa paham tentang ilmu kebangkitan ini. Tapi saya salut kepada Pak Ananda Sumardin, Mbak Maya, Pak Jimmy, siapa lagi Pak Edi Musa ya, Pak Harudin. Artinya alhamdulillah berarti kita ini kan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Saya bilang tadi, saya pastikan Pak, lewat ilmu, saya pastikan kita di dunia ini tidak akan berpulang ke rahmatullah dengan susah payah. Artinya seperti orang yang ayam dipotong. Kenapa saya bilang tadi? Karena saya sudah punya bukti, mertua saya, orang tua saya, guru saya. Ya, kalau tidak ada bukti ngapain saya mau cerita sama teman-teman di sini? Ini kelihatannya sudah paham. Ngapain? Tapi terputar itu paham semua itu. Tapi terputar. Maka saya bilang begini Pak, saya bilang begini, mohon maaf kepada saudara-saudara saya akidah. Paham tapi Saya terputar. sebelum ingin bertemu Karena dengan belum nyampe kalian, tadi terputar. ya. Belum nyampe tadi terputar. Coba saya bilang tadi begini. Coba minta kepada Mau Allah. singgah di mana? Kita ini kan kekasihnya Kalau Allah orang ini, mau ya. ibarat pesawat kapal Kita ini mau menyandang menambahkan Muhammad anginnya Zahir. itu nah. Ya, menyandang Mau Muhammad sandar, Zahir. ini mau sandar lagi. Iya, Jadi, ini ya belok lagi. Kita minta malam inilah. Maka saya bilang Dia sejak tahu malam sudah, tahu sudah. saya pimpin untuk berzikir secara batin, mintalah kepada Allah, ya, lewat Muhammad. Maka kalau saya berkata begini, ya Allah, aku ingin ketemu
Bengannya Pak Sumarin, Pak Maya, Pak Jimmy, Ibu Haji Juta nih. Ini kekasihmu nak minta ingin bertemu dengan hamba-hambamu yang ingin belajar ilmu tentang keselamatanmu ya Allah. Alhamdulillah saya secara batin saya akan diberi jawaban sesudah Lebaran. Saya terus terang saya ngomong sesudah Lebaran, ya sesudah Lebaran. Saya sudah dapat apa? Dapat apa namanya? Wangsit lah ibaratnya. Bukan wangsit, langsung. Kembar. Ya. Dapat dari apa? Kalau wangsit itu namanya wangsit itu. Iya. Oke, alam nggak usah begitu. Kabar. Wangsit. Emang kita wangsit. Nah, kalau orang Koit nggak ada bilang kata wangsit. Pasti. Selamat. Jangan bilang tunggu nanti. Baik. Kita sudah lahir ke dunia dengan nikmat, masa mau pulang sengsara. Kayak digebukin pakai kayu. Hah? Ini saya memberi motivasi supaya kita ini lebih apa? Lebih apa namanya itu? Lebih berani lagi. Semangat. Seperti begini Pak. Semangat ya. Saya pesan sama bapak-bapak yang ada di luar Kalimantan. Kalau bapak Maya kan dari luar Kalimantan dan Kalimantan ya. Luar Bapak. Artinya, maksudnya luar balik papan lah. Luar Kalimantan. Maksud saya gini, ingat ngomongan saya. Ilmu tauhid ini Pak, dia lebih sakti dari orang sakti. Dia lebih kebal dari orang kebal. Jangan salah arti. Kalau Bapak ilmu kebal, bisa ditantang sama orang. Belum. Nah, ingat, kalau kita berilmu kebal, kayak Hercules, pernah ditantang orang kan? Hah? Kalau kita sakti, pernah ditantang orang, tapi ilmunya di atas segala-galanya. Mohon maaf, umpamanya ada orang berniat jahat sama Mbak Maya, Pak Harudin, Pak Sumari atau Edi Bandung atau Jimmy dan lain-lain. Baru berniat, begitu dia keluar dari rumah ditabrak mobil mati, selesai. Ini saya belakang saya ngomong, hah? Bagaimana dia memusuhi Allah Ta'ala, itu kekasihmu. Sebelum kamu sampai, binasakan dulu kamu sudah di sini. Hah? Yakin dan yakin silakan. Saya lebih bagus orang tidak percaya sama saya. Orang lebih bagus tidak percaya dengan saya. Saya lebih senang orang tidak percaya dengan saya. Tapi saya percaya dengan ajarannya. Betul, makanya paham juga dia. Murid harus pintar. Kalau guru ngomong itu harus cerdas gitu lah. Harus pintar. Banyak yang ketawa lagi. Nah, pahamnya tinggi. Pahamnya tinggi. Sakti. Ini orang mau sama berani ngomong tubuhnya Allah. Hah? Sama berani pukul tubuhnya Allah. Ini alam ini nah, tubuhnya Allah. Alam semesta ada. Sallallahu alaihi Muhammad. Pada hakikatnya alam ini adalah Muhammad. Sama wati. Filar. Ini si Karma mau niat jahat sama Pak Sumari umpamanya atau umpamanya. Allah Ta'ala man, 2-3 langkah kamu mati. Pada hakikatnya kita sudah mati Pak. Sudah mati tadi sebenarnya. Nah ada. Karena Ya. ada tiada lalu tiada kan balik ke tiada. Ya betul. Sebenarnya awal lahirnya kita, awal kematian kita, awal kehidupan yang hakiki. Paham dia. Begitu kita dilahirkan itulah awal kematian kita. Dia di YouTube. Iya. Begitu kita mati itu awal kehidupan kita. Maka saya bilang tadi, hidup abadi setelah kematian. Wah mantap. Hidup abadi setelah kematian. Nah sekarang saya mau tanya, kita ini sudah hidup abadi loh, mati sebenarnya. Kita secara hakikat saya tahu mati sudah. Yang ngomong ini bukan Karman lagi sudah. Ini yang berkata-kata siapa ini? Kalamnya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalamnya siapa? Yang mau hidup. Hah? Yang mau hidup.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalamnya hidup. Kalamnya si hidup. Aduh. Sekarang ini, insya Allah saya pastikan. Maka saya bilang saya minta kepada teman-teman yang di luar Balikpapan, maka setiap malam Jumat, ya, saya minta, saya akan saya akan atas izin Allah, saya akan mentransfer, ya. Pada hakikatnya alam cuma satu kok. Kalau saya bilang Assalamualaikum ya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan niat karman, nah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut satu-satu. Nah, baru tadi malam ada yang merinding kan? Halo, ada yang merinding tadi malam ya? Ya? Halo, ada yang merinding? Ya kan? Iya, ada. Tahu aja. Oke. Jam berapa ini? Setengah 11. Sampai jam berapa ini? Udah. Hah? Udah aja. Oh, aku yang capek ngomong. Istirahat dulu. Jangan dulu Pak, tarik dulu anunya, Sekarang ini kopinya. Pak. Tarik dulu. Nah, kita timbal balik bertanya. Artinya bukan saya menguji, mohon maaf, bukan saya mencari celah kelemahan seseorang, saya tidak akan sanggup. Tapi tidak salah juga saya bertanya untuk mendengar ketulusan hati sama bapak-bapak. Sekarang begini, dahulu kala kan kita sebelum mengenal ilmu tauhid ini kan kita rata-rata berpegang kepada paham fikih, ya, berpegang kepada paham fikih. Nah, selama kalian belajar ilmu tauhid ataupun sebelum dan sesudah bertemu dengan saya, kira-kira apa yang manfaatnya pada diri kalian masing-masing? Itu aja saya mau ingin bertanya. Halo. Manfaatnya, Iya. boleh jawab. Ya, Manfaatnya ketenangan lahir batin. ya benar. Ya, Jadi pandangan agak sedikit kapal. alhamdulillah. Jadi bisa melihat dari sebelumnya seperti orang-orang syariat. Ya, Jadi yang paling utama itu ketenangan lahir batin. halo. Ya, Pada diri kita. gimana? Ya, ketenangan lahir batin itu ada. Enggak, kamu potong aja di situ. Kamu potong aja di uang bapak, gitu. Nah, gini. Apa yang disampaikan Ananda, tolong itu dijaga, dirawat baik-baik, karena itu apa? Amanah dari Allah, ya. Nah, sekarang begini. Terakhir saya bertanya, kita belajar tauhid apa sih yang kita selamatkan? Selamatkan jasmani dan rohani. Nah, itu benar. Kepada yang lain, kita belajar tauhid apa yang kita selamatkan? Halo? Jadi yang kita selamatkan sesungguhnya ini batang tubuh milik Allah. Iya. Dia dikatakan amanah itu bukan yang amal dan pahala, tetapi amanah itu yang dikatakan batang tubuh. Sehingga kita pulang ke rahmatullah itu jangan sampai hancur. Karena itu jubahnya Allah. Ya, jubahnya Allah itu. Ini orang berani bikin hancur. Maka Allah bilang nanti kamu beli. Nah, bukan urusan Allah. Malaikat yang nendang. Ya kan? Saking dongkulnya malaikat cepat dia tendang. Dari neraka nyangkut ke surga. Nggak pulang-pulang lagi dia nggak mau. Wah. Nah, saking dongkulnya malaikat sudah ini sama si pulau ini kan? Iya. Kamu kayak tendangnya. Karena batang tubuh dari Ya, lewat nyangkut di sini nggak mau kembali lagi. enak di situ. Begitu dia bertanya sama ya Allah, ya kenapa dia nggak pulang? Padahal yang ditendang dirinya sendiri. Nah, artinya apa? Ini tamsil, kiasan yang saya bicara. Ibarat begini lah, seorang murid disuruh guru untuk memotong ayam. Yang saya bahasa tadi,
Jadi seorang guru bilang begini, kamu potong ayam yang sampai terlihat satu manusia. Yang 3 ini potong, yang 1 enggak. Kenapa? Yang 3 tidak mengenal diri. Itu yang saya bilang tadi, jalan kematian. Guru tanya, kamu potong tadi, enggak ada lihat mas? Enggak ada, dia bilang. Enggak kenal diri dia. 1 begitu juga. Waktu kamu potong, enggak ada manusia, enggak ada guru. Yang ketiga, waktu kamu potong, enggak ada manusia, enggak ada guru. Yang terakhir, bang kucing masih hidup ayamnya. Kenapa kamu enggak bisa potong? Baru dia jawab, bagaimana saya mau potong guru? Masih ada terlihat manusia. Jadi si guru ngerti, berarti yang tidak potong paham. Iya. Apa artinya? Iya. Dia sadar. Bisa. Ini manusia juga. Iya. Kan guru sudah bilang, kamu potong jangan sampai terlihat manusia. Nah, yang 1 ini lolos, yang 3 protes. Protes yang 3 Yang ini. udah motong ini paham dia. Iya, paham. Ini lah. Ini melihat ini kan. Nah, Yang melihat ini kan kenyataan Allah. sama juga. Walaupun kemana ya. Allahu Akbar, ya kan? Nah, jarum di ujung kutub utara kelihatan, ya kan? Gajah di peluk. Bagaimana? Tertutup dengan gajah. Juga ada. Boleh ada musim ada sekali. Untuk mengenal diri. Pada hakikatnya Pak, bagaimana kita sempurna ke Allah Subhanahu Wa Taala harus mengenal diri yang sesungguhnya. Saya bilang tadi, seperti ada ajaib batin. Benar sudah tidak salah. Saya bilang tadi ini Pak, kalau orang sudah tentang tauhid, maka jiwanya akan tenang. Ya, iji iral robbika, hai jiwa yang tenang, masuklah engkau ke dalam surgaku. Kalau matinya jiwa tenang kah itu? Anda kebanyakan minum ini dah, minum whisky. Kopi merah. Kebanyakan minum garam dia. Kalau berzikir boleh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tapi nggak ngerti di arti la ilaha illallah. Hah? Nggak ngerti. Maka saya bilang tadi, saya pesan nanti saya share secara akhir. Saya bilang, saya cerita kenapa kemarin Mas bertanya tentang hakikat haji kan, saya ceritain semua. Itu kalau secara logika masih diakal. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Ya, karena ada mau baca doa juga Pak. Tapi sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kekurangan itu adalah milik manusia, kesempurnaan milik Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.